Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Jumat adalah hari terbaik karenanya menjadi saat yang tepat untuk terus mengingatkan takwalah. Pesan tersebut selalu disampaikan khotib agar senantiasa meningkatkan takwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini memberikan pesan bahwa betapa penting dan berharganya menjaga takwalah. Sadar bahwa diri senantiasa dalam pantauan Allah di segala keadaan dan suasana. Karenanya Al-Fakir berpesan kepada diri sendiri dan jamaah yang berbahagia untuk terus menjaga dan memupuk takwalah tersebut. Hadirin yang berbahagia, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya ingin meminta diri saya sendiri dan semua yang hadir untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang benar-benar dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya bersyukur atas nikmat kesehatan. Salah satu kenikmatan terbesar yang seringkali terlupakan oleh manusia adalah kesehatan. Salah satu kenikmatan terbesar yang sehat dan waktu luang adalah dua kenikmatan yang banyak manusia lalai darinya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seringkali kita baru menyadari kenikmatan ini ketika tubuh kita lemah atau ketika penyakit datang. Apalagi dalam sebuah ayat disebutkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Quran surat Al-Nahl ayat 18. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan itu sangat berharga. Yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menanggung masalah untuk masa depan. Tidak berlebihan dan sangat tepat kalau dalam suatu hadis diriwayatkan sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maqbulun fihima hasirun mina annas as-sahihu wa al-farah. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, intisari kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan ada orang mengadukan kemiskinannya dan menampakkannya kesusahannya kepada seorang alim. Lalu si alim berkata, apakah engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham? Tidak, jawabnya. Apakah engkau senang menjadi bisu dengan mendapatkan 10.000 dirham? Tanya ulang si alim. Tidak, jawabnya. Apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki dengan mendapatkan 20.000 dirham? Lanjut si alim. Tidak, jawabnya. Apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10.000 dirham? Si alim terus bertanya. Tidak, jawabnya. Apakah engkau tidak malu mengadukan tuanmu sedangkan dia memiliki harta 50.000 dirham kepadamu? Pungkas si alim. Dari kisah tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat atau kesehatan jauh lebih berharga dibanding uang yang banyak ataupun harta yang melimpah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam menjaga kesehatan menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok syariat. Hal itu terdiri dari pemeliharaan agama, pemeliharaan diri atau kesehatan, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Sebaliknya, Islam melarang berbagai tindakan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan jiwa. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 125.
Dan ayat yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Badan kita punya hak yang harus dipenuhi agar terjaga kesehatan maupun keseimbangannya. Di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman saat haus, memberikannya istirahat saat lelah, membersihkannya saat kotor, dan mengobatinya saat sakit. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan lain dan saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah dunia akhirat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah buat singkat ini, semoga bermanfaat mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan dan mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimi wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa al-zikri al-hakimi wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwa as-sami'ul alim wa qul rabbighfir wa arham wa anta khairul rahimin wa istaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ad-dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa anafsi taqwa Allah faqad bazal muttaqun wa atukum alla ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim walladzi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah an-nabiyyu al-karim wa nahnu ala zalika min asyadin wa asyarin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa al minhum wa al anwar innahu sami'un qaribun mujibud du'a'i hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'ala al-qaumi al-kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi 'adli wa ihsani wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa al-baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allah al-azim yazkurkum wa uskuruhu ala ni'amihi yasikum wa as'alu min fadlihi yutikum wa la tukum wa